Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hari ini sebagai supervisor, yaitu saya sendiri, yaitu Yuliati. Kami persilakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Asmiati. Saya di sini sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Hartini. Saya di sini sebagai kuci. Terima kasih atas perkenalannya. Baik Bu, sebagai awal saya untuk melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini yaitu coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan topik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan dan bagaimana coachnya tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang sesuaikan dengan prinsip-prinsip dari kemitraan Bu ya. Coaching misalnya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi pertanyaan. Baiklah Bu, kita bisa mulai Bu. Bisa Bu. Baiklah, saya persilahkan untuk memulainya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lasmi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, alhamdulillah baik Bu. Ibu Hartini bagaimana? Ya, saya alhamdulillah juga baik. Ya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Lasmi. Apakah Ibu bersedia untuk berdiskusi dengan saya hari ini? Tentu saja Bu Hartini. Memang kalau setelah berbicara dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah. Iya Bu, Pak. Saya ingin nanti ke depannya saya menemukan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh begitu. Memang Ibu ada permasalahan apa sih Bu? Ini Bu, saya ada permasalahan sedikit, yaitu tentang anak yang sering terlambat datang ke sekolah Bu. Oh seperti itu. Sekarang mari kita coba mengidentifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu Hartini merasa dalam mencapai tujuan ini Bu? Mungkin sekitar 3 Bu. Masih banyak siswa yang terlambat dan ini mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajarnya. Oh ya. Bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini Bu? Sudah banyak cara yang saya coba sih Bu. Para guru telah mencoba juga memberikan pemahaman dan beberapa siswa itu sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Oh ya. Baik Ibu. Apakah ada peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat Ibu? Ini Bu, mungkin dengan melibatkan orang tua Bu, dengan peraturan yang lebih menarik sehingga anak termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Dan bagaimana Ibu dengan hambatan dan kendala yang muncul Ibu? Ada beberapa faktor Bu, seperti jarak antara rumah ke sekolah, ya, dan beberapa kendala transportasi Bu yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu. Oh ya, bagaimana menurut Ibu, apa sih solusi yang bisa Ibu terapkan Bu? Saya pikir Bu ya, dengan melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias untuk datang ke sekolah. Oh seperti itu ya. Oke, baik Ibu, itu suatu langkah yang positif. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini Bu? Ini Bu ya, rencana saya itu yaitu berencana bekerja sama dengan guru dan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan di sekolah. Oh oke. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua Bu ya, dan seperti tadi bicarakan, yang prioritas utama itu melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik bagi siswa itu. Oke. Iya Bu, itu adalah langkah yang bagus ya Bu. Bagaimana
eh, jarak waktu yang akan dilakukan Ibu? Saya berharap Bu, dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang ke sekolah tepat waktu. Bagus Bu. Terus bagaimana Ibu mengukur keberhasilan ini? Yaitu mengukur keberhasilannya itu yaitu dengan bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Oh iya, itu hebat sekali Bu ya. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan Ibu ya. Iya. Terus bagaimana Ibu berencana menghadapinya? Saya akan mencoba Bu untuk berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Saya juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka semua gitu. Berkolaborasi ya Bu? Iya, berkolaborasi Bu. Iya Bu, bagus ya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini Bu, dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu ke sekolah. Terus siapa atau apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Saya pikir guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman Bu yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti. Terus bagaimana Bu dengan tindak lanjut setelah coaching ini Bu? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi jika ada yang perlu saya diskusikan lagi Bu. Itu hebat Ibu ya. Saya percaya Ibu Hartini bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau ada Ibu Hartini butuh bantuan, jangan ragu-ragu ya Bu ya untuk berbicara dengan saya lagi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Bu Lasmi sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan juga telah mendukungnya. Terima kasih sekali. Tidak masalah Bu. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif ya Bu ya buat siswa-siswa Ibu yang sering terlambat datang ke sekolah ya Bu ya. Amin, terima kasih sekali Bu ya. Sama-sama Ibu, tetap semangat dan berusaha terus ya Bu ya untuk murid-murid kita ya. Iya Bu, terima kasih atas solusinya dan saya sekarang merasa lega Bu dengan permasalahan yang saya hadapi ini bisa terpecahkan gitu. Semoga aja nanti kedepannya akan menjadi lebih baik. Amin. Nah, terima kasih ya Bu ya, Bu Hartini dan Bu Lasmi. Hari ini saya sebagai supervisor ingin izinkan Bu ya, dalam kegiatan hari ini dalam langkah-langkah muda kita, tujuannya itu kosnya telah menyampaikan tujuan dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama dan mencari solusi Bu ya. Yang identifikasi yaitu pertanyaan yang diberikannya dapat sudah menggali potensi untuk pos memunculkan alternatif solusi dari permasalahan dan juga gaya bahasanya sangat enak didengar Bu dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga saya. Dan rencana aksinya yaitu umpan baliknya yang disampaikan oleh Pot disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dan beberapa nasihat solusi yang disampaikan oleh Pot. Tanggung jawab Pot memberikan pertanyaan dan umpan balik dari Poci, komitmen yang disampaikan oleh Potnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu masukannya. Demikian kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hartini. Saya di sini sebagai supervisor dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang perkenalkan Ibu dan ini sebagai coachingnya yang mana, coachnya yang mana gitu? Baiklah, saya
Ibu Kartini, saya di sini sebagai coach. Saya Ibu Yudiati sebagai OSI. Oke, baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan, bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi pertanyaan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Iya. Di sini saya sebagai coach akan kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present. Nah, di sini saya akan mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, baiklah. Kemudian indikatornya yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk proses coaching kali ini? Iya. Saya di sini menginginkan kunci saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik. Oke, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap kunci. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum Ibu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Kartini. Bagaimana Bu mengajarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini pelajaran ini lancar-lancar Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Bu, di sini apa nih yang akan Ibu bicarakan pada hari ini? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid saya yang kurang antusias dan motivasi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Oh iya ya. Jadi menurut Ibu akhir-akhir ini ada beberapa murid yang kurang antusias atau kurang termotivasi ya Bu untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Iya Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya ini Bu, agar murid saya ini antusias dan punya motivasi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi akhir-akhir ini sebagian murid Ibu Yuli kurang antusias dan kurang termotivasi dalam mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Iya Bu, betul Bu. Bu Yuli, misalkan dari skala 1 sampai 10 nih, posisi mana yang saat ini sudah Ibu Yuli terapkan? Mungkin di posisi 7 Bu, karena masih ada beberapa anak yang sering tidak mengerjakan tugas dan tugas yang saya berikan meskipun sudah saya nasihati Bu. Oh iya. Sekarang harapan Ibu Yuli, seberapa besar sih harapan Ibu Yuli dapat mencapai tujuan ini? Harapan saya sih mencapai angka 10 Bu posisinya. Saya harapkan semua murid-murid saya ini mengerjakan tugas semuanya Bu. Oke ya. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dan kurang termotivasi dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua atau kurangnya variasi bentuk tugas yang saya berikan Bu, sehingga siswa kurang menarik apa ya Bu ya. Oh iya begitu ya Bu ya. Terus kira-kira nih apa yang membuat murid-murid Ibu antusias dan termotivasi dalam mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Kalau menurut saya ini sih Bu, saya akan meningkatkan kolaborasi dengan orang tua murid dan saya akan membuat reduksi tugas itu semenarik mungkin Bu. Wah bagus sekali nih rencana Bu Yuli. Lalu
apa yang akan Ibu Yuli lakukan dengan rencana ini? Saya akan meminta orang tua murid untuk mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk mengerjakan tugas dan memberikan yang saya berikan di rumah, dan saya juga akan membuat redaksi tugas yang menarik, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, selama ini Ibu memberikan tugas dalam bentuk apa sih? Selama ini sih saya memberikan tugas dalam bentuk pertanyaan singkat dan uraian aja, Bu. Ini pertanyaan singkat dan uraian saja ya, Bu ya. Iya. Jadi anak-anak seperti jenuh seperti itu ya, Bu ya. Iya ya. Menurut Ibu, adakah cara lain agar tugas yang Ibu berikan tidak hanya dengan jawaban singkat atau uraian saja, Bu? Menurut saya sih banyak juga, Bu. Sepertinya contohnya sih, Bu, ini menurut saya sih, Bu ya, Iya. menurutku yaitu membuat redaksi soal dibuat semenarik mungkin, misalnya dengan bentuk game atau dengan kuis atau teka-teki silang, Bu. Oh iya, iya. Wah itu bagus sekali tuh, Bu. Menurut Ibu, adakah kendala atau halangan yang akan muncul dari rencana Ibu kali ini? Mungkin masalahnya berkaitan dengan kemampuan saya, Bu. Saya dalam bidang IT, Bu, karena untuk membuat redaksi tugas yang menarik itu diperlukan kemampuan guru dalam menguasai IT, Bu. Oh gitu ya. Menurut Ibu, potensi apa yang sudah Ibu miliki untuk menghadapi kendala tersebut, Bu? Gini, Bu, ya sedikit-sedikit sih, Bu, saya sudah lah bisa lah, Bu, dengan bidang IT saya sih. Selain itu saya juga akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya, Bu. Luar biasa ya, Bu ya. Terus Bu, dalam jangka waktu berapa lama nih yang Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut, Bu? Kira-kira 2 bulan, Bu ya, yang saya butuhkan untuk kemampuan saya ini. Apa ukuran keberhasilan Ibu Yuli? Saya merasa berhasil jika berada pada skala 10, semua murid-murid saya mengerjakan tugas yang saya berikan dengan senang hati, tidak ada paksaan. Terus apa nih komitmen dari Ibu Yuli terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen selalu bekerja sama dengan orang tua murid, dan untuk selalu membuat redaksi tugas menarik mungkin atau bervariasi agar murid semakin antusias dan termotivasi untuk selalu mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Yuli. Saya sangat mendukung ya dengan rencana Bu Yuli. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya, Bu, amin. Terima kasih, Bu ya, waktunya hari ini. Alhamdulillah sharing hari ini telah membuat saya semangat lagi dalam melakukan aktivitas, Bu. Ya, sama-sama Bu Yuli. Jika nanti ada kendala atau butuh teman sharing ya Bu, saya selalu siap loh Bu untuk mendampingi Ibu. Baik kalau begitu Bu, saya tunggu hasil dari aksinya ya Bu. Kita ngobrol-ngobrolnya nanti. Semangat Ibu, mudah-mudahan semua menjadi Ibu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid semua. Terima kasih ya, Bu, saya sangat lega sekali. Nanti kalau ada waktu bisa sharing lagi, Bu ya. Sama-sama Bu, ya Bu, saya juga demikian ya. Baik, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai ya Bu ya. Ya. Kegiatan closing berjalan dengan baik. Setelah saya amati dari awal hingga akhir, semuanya sudah berjalan sesuai dengan rubrik yang ada di ini. Ibu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Yuli sebagai kucing itu sudah dapat teratasi dengan baik. Alhamdulillah sekali. Baiklah, kiranya sampai sini Bu ya. Kegiatan kita kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sebelum di sini kita akan memulai kegiatan kucing pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Ibu Kartini, saya sebagai supervisor, dan ada rekan saya Ibu Yuliatis sebagai coach dan Ibu Lasmiati sebagai kucing. Baiklah Bu, sebagai awal dari saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu coach ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Baiklah Bu, pada kucing kita pada hari ini, coach dan kuci akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada kuci? Menanggapi atau meresponkah dari pertanyaan yang coach berikan? Dan jangan lupa Bu, di sini kita disesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu ya, seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi pertanyaan. Baiklah Bu, pertanyaannya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kucing kita kali ini? Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu pertama tes, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk proses kucing tadi Bu? Saya ingin coach saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke ya. Demikian ya Bu ya. Observasi kali ini, silakan Ibu melakukan kucingnya terhadap kucing. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Lasmi. Gimana Bu kabarnya? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Nah, apakah Ibu Yuli bersedia untuk mendengarkan saya? Tentu saja saya bersedia Bu. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu inginkan Bu? Iya Bu, saya ingin nantinya ke depannya saya itu menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh gitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa Bu? Iya Bu, saya itu punya permasalahan dalam kelas saya Ibu. Oh begitu. Dengan murid Ibu, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa Bu? Nah begini Bu, jadi ada salah satu murid Bu ya di kelas saya itu, dia itu sering tidur di dalam kelas Bu. Selain itu juga banyak guru yang lain itu mengeluhkan terhadap murid ini yang sering tidur di kelas. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira penyebab dari murid Ibu ini sering tidur di kelas sehingga kesulitan dalam memahami pembelajaran itu Sebetulnya ada beberapa faktor Bu yang mengakibatkan murid ini sering tertidur di dalam kelas. kira-kira faktor yang paling memungkinkan penyebab hal tersebut apa Bu? Iya Bu, jadi saya udah tanya tuh sama murid tersebut. Dia ini bergaul dengan orang yang tidak sekolah lagi. Nah, jadi mereka itu main setiap malam, main game Bu ya, hampir tengah malam gitu tidurnya. Jadi mengakibatkan siswa tersebut mengantuk pada siang hari dan tidak fokus lagi untuk belajar Bu. Oh begitu ya Bu. Murid tersebut main game hingga larut malam. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang disampaikan Ibu? Harapan saya Bu, murid tersebut itu dapat paham apa yang saya sampaikan. Terus
aktif dalam kelas dan mengerjakan tugas-tugas dari saya, Ibu. Oh gitu Bu ya. Baik Bu, setelah Ibu Lasmi mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya Bu? Iya Bu, saya ini berpikir yang pertama langkah yang saya akan lakukan yaitu mengingatkan dulu kepada murid tersebut bahwa memenuhi kebutuhan tidur untuk kesehatan itu penting Bu. Terus meminta kepada orang tua untuk mengontrol tidur anak Bu. Selain itu juga murid ini kurang motivasi belajar, merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran, merasa kesulitan juga Ibu ya. Jika mungkin saya itu akan melakukan penyesuaian materi pelajaran agar menarik sesuai dengan minat murid. Terus memberikan bantuan belajar kepada murid, terus menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi murid Ibu. Baik Bu Lasmi, itu rencananya sangat bagus Bu menurut saya, di mana Ibu Lasmi mengingatkan pada murid tentang pentingnya memenuhi tidur dan untuk kesehatan pada ibu murid tadi Bu ya. Ibu Lasmi akan menyesuaikan materi pelajaran agar lebih menarik dan sesuai dengan minat murid. Menurut Ibu, penyesuaian seperti apa sih Bu yang Ibu berikan nanti? Oh iya Bu, jadi penyesuaian yang dapat saya berikan yaitu penyiapan atau menyediakan metode, media, atau model pembelajaran yang bervariasi. Terus saya akan memberikan bimbingan terhadap murid tersebut agar tidak bergaul temannya bersama teman-temannya hingga larut malam Ibu. Terus memberikan motivasi pentingnya belajar di rumah dan di sekolah. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu? Apa yang Ibu terapkan nanti? Ya. Tentunya Ibu, saya akan melakukan secara kontinu ya Bu ya, terus menerus dan konsisten Bu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi pada murid ini Bu. Oh iya ya, bagus Bu ya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Ya, tentunya di sini ada kepala sekolah ya Bu ya yang membantu saya, kemudian guru-guru atau teman sejawat dalam berkolaborasi untuk sama-sama membimbing murid ini, dan juga orang tua Bu. Orang tua ini diminta untuk mengawasi betul bagaimana perubahan murid ini di rumah gitu. Bagus. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Iya Bu, saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan murid tersebut, dengan wali murid atau orang tua, terus teman sejawat, menjaga komitmen ini bersama-sama yang akan memberikan bimbingan kepada murid yang sering tidur di dalam kelas ini Bu. Bagus sekali Bu rencana Ibu Lasmi. Berarti untuk kedepannya agar murid Ibu lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang disampaikan Ibu akan terus menjalani komunikasi yang baik dengan murid, dengan orang tua wali murid Bu ya. Kemudian Ibu juga menggunakan metode-metode, model atau media yang menarik di kelas Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Lasmi, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Lasmi sekarang? Alhamdulillah Bu, saya udah merasa lega, udah bisa berbagi dengan ibu ini gitu ya. Saya udah menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Hari ini saya juga merasa perbincangannya sungguh luar biasa Bu, dan saya harap Ibu Lasmi mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang tadi direncanakan dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah saya akan semangat membimbing murid-murid saya ini Bu ya. Baik Bu, tidak ada hal lain yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin sudah cukup ya Bu ya. Saya sudah merasa bahwa hal ini hati saya itu udah senang gitu ya. Kalau gitu sama Bu, saya sampai jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan Bu ya.
Iya Bu Yuli, terima kasih banyak ya Bu Yuli ya. Terima kasih. Untuk observasi pasca kegiatan kucing ini, ada beberapa yang ingin saya komentari ya Bu ya. Yang pertama yaitu tujuan menyampaikan tujuan kucingnya. Ya, dalam tujuan menyampaikan, menurut saya sudah bagus. Dalam penyampaiannya sudah ada keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi daripada masalah yang dialami oleh kucing. Terus untuk identifikasi itu juga sudah bagus. Pertanyaan diberikan coach itu sudah dapat menggali potensi untuk kucing, ya, untuk kucing memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya, dan juga gaya bahasanya juga sudah nyaman gitu ya, sudah enjoy, sudah nyaman, tidak ada istilah kaku ya, sudah santai luas gitu. Dalam rencana aksinya juga demikian Bu. Umpan balik yang diberikan coach itu sudah sangat positif sekali dan sudah memberikan beberapa apresiasi kepada kucing ya. Bahasa yang disampaikan oleh coach juga sudah bahasa yang bisa dimengerti oleh kucing. Untuk tanggung jawabnya Bu, ini coach sudah memberikan pertanyaan yang dari umpan baliknya, dan kucingnya sudah komitmen yang disampaikan oleh kucing tersebut. Terima kasih Bu, demikianlah praktek kucing kita pada siang hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.